Gimana Ica, Fatimah? Siti Fatimahnya udah bergabung. Bang Chandra jadi host lagi ya. Ini tinggal ya, Bang. Siap. Siti Fatimah. Atau mau langsung dimulai dulu, Nisa, gimana? Sambil menunggu. Nisa. Boleh. Mulai aja ya. Bisa share screen sendiri apa gimana? Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, cuman agak putus-putus Suaranya dikit. kedengeran. Kedengaran, cuman agak putus-putus. Iya, soalnya sinyalnya kedengeran kan, tapi ya. Kedengaran. Bisa share screen sendiri apa gimana? Oh ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami kelompok 8 yang terdiri dari saya, Nisa 3119158 dan rekan saya Siti Fatimah 3119053. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang tidak membolehkan kalau ada yang membolehkan pasti ada yang tidak membolehkan. Halo, Nisa, gimana? Halo Nisa. Fatimah gimana? Bisa dibantu. Bisa minta tolong share screen? Bentar. Sambil dibuka aja dulu nggak apa-apa. Gimana Siti Fatimah, bisa dimulai? Iya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Fatimah dengan NPM 3119053 dan rekan saya Khairunisa dengan NPM 311900158. Ingin memaparkan tentang etika dalam berpolitik dan politik yang islami.
Apa itu etika? Pengertian etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Apa itu politik? Kata politik berasal dari kata politik, yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Politik juga berasal dari kata polis, yaitu negara kota di Yunani. Dengan demikian, secara etimologi atau secara harfiah, berbicara tentang politik adalah berbicara tentang negara. Pengertian politik adalah sebuah proses pembentukan. Berikut pembagian kekuasaan yang ada di masyarakat dalam bentuk proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan tatanan kenegaraan. Pengertian politik ini merupakan suatu penggabungan dari berbagai macam definisi. Slide-nya ini ya. Itu belum selesai bacanya. Ini nggak kelihatan soalnya di handphone. Dengan berbagai macam definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang biasanya dikenal dengan sebuah ilmu politik. Pengertian politik menurut para ahli. Menurut Andre Hayward, mendefinisikan politik sebagai suatu kegiatan bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan, membuat, dan mengamandemen segala macam peraturan yang sifatnya umum guna mengatur kehidupan. Hal ini tidak dapat terlepas dari berbagai macam konflik dan hubungan kerjasama. Menurut Robert F. Soltau, politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan dari negara tersebut. Berikut lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus hubungan antara negara dengan warga negaranya dan hubungan antara negara atau dengan negara yang lainnya. Menurut Ramlan Subakti, suatu proses interaksi dalam tataran pemerintahan maupun masyarakat untuk menentukan sebuah kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Baik, slide selanjutnya dibacakan oleh Kak Ica. Saya akan tujuan politik. Politik itu pertama itu mengusahakan agar terjadinya kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan yang nantinya dapat diperoleh, digunakan, dikelola, serta diterapkan sesuai norma hukum yang berlaku. Yang kedua, mengusahakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan tadi dapat diperoleh, diterapkan, digunakan, dan dikelolakan berdasar kaidah demokrasi yang berlaku secara umum. Selanjutnya yaitu mengusahakan agar kekuasaan dapat diperoleh dan dikelola guna mempertahankan kerangka NKRI. Selanjutnya yaitu prinsip etika politik dalam perspektif Islam. Prinsip dasar dalam etika politik menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan di bawah norma-norma agama,
Dan ketika segala aktivitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Oleh karena itu, perilaku rakyat sangat tergantung dari kebijakan para pemimpin. Rakyat bermoral adalah cerminan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Dengan demikian, segala tindakan yang baik, adil, beramanah dan dari pemimpin akan mendapatkan syafaat selama pemimpin tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seumat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun prinsip politik Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber referensi rujukan dalam berbagai hal termasuk dalam politik. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengundang ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama yaitu musyawarah atau musyawarah. Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaran yang amat penting. Artinya, penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu, dalam politik. Prinsip musyawarah ini sesuai lalu yang kedua yaitu al-adl atau keadilan. Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi. Dalam sistem perundang-undangannya banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia, bagaimana dalam firman Allah yang terkandung dalam surat An-Nisa. Di sini saya tidak bentar. Terputus-putus suaranya, Cak. Ya. Fatimah, Ya, mungkin bisa udah dibantu dibacain tadi ya dilanjut. sampai selesai. Tadi belum ke Musa awah tadi. Masih al-adl. Oh. Yang terakhir ada al-musawah atau persamaan. Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak sama, juga mempunyai kebebasan dalam berpendapat, bertanggung jawab, dan dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi. Al-Quran menegaskan bahwa perbedaan di antara manusia itu adalah takwa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah dalam surat
Kepotong lagi di HP. Slide-nya bisa di ke bawah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dan terakhir di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran menyerukan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah. Prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan di bawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktivitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran, maka aktivitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau kemungkaran. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Saya mau nanya. Ya, siapa? Ya, silakan Nuraini, silakan. Ya, sebentar. Bentar dulu. Bagaimana menurut kelompok Anda tentang etika politik di Indonesia saat ini? Apakah sudah mencerminkan nilai etika yang barusan Anda sebutkan? Terima kasih. Saya juga mau bertanya. Ya, sama-sama. Boleh gak, Timeh? Apa? Kak Aku Ayu? mau tanya. Iya, Kak. Tapi ini sebenarnya sama sih sama Andra ini. Jadi di sini, apakah menurut pemakalah politik Islam di negara kita sudah adil? Atau apakah politik dan Islam sudah sejajar? Sedangkan kenyataannya Islam itu seperti sudah dibungkam. Menurut saya seperti umat Muslim itu tidak boleh berpolitik gitu. Mohon maaf jika saya salah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya di sini mau mencoba jawab buat pertanyaannya Aini. Kalau seandainya ada yang kurang atau ada yang berbeda pendapat, bisa saling mengeluarkan pendapatnya. Kalau menurut saya di sini kan tadi pertanyaannya menurut kelompok Anda ya, menurut kelompok saya gitu. Tentang etika politik di Indonesia saat ini, apakah sudah mencerminkan etika yang baru saja saya sebutkan, gitu ya? Kalau menurut saya sendiri, etika di Indonesia ini sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan negara. Banyak di kalangan politikus atau pejabat-pejabat negara cenderung melalaikan nilai-nilai etika tadi. Ya contohnya kayak Habib Rizik ya, ditangkap karena kerumunan, tapi pada saat pemilu gitu, negara itu malah tidak menaati peraturan yang ada gitu. Kurang lebihnya sama nggak Kak Ayu, kayak pertanyaan yang lepas aja Neng ngomongnya, biasa aja gitu, jangan tadi dirasa-rasa. tadi Ya lepas aja, berargumentasinya lepas aja gitu loh. Jangan khawatir walaupun ya kurang lebihnya kayak gitu.
Ya, Iya, kan dapat dari saya. disimpan tuh ya, recording ya, di record ya. Iya, Sat. Iya nggak apa-apa lah, di record juga nggak apa-apa. Masa mau diserahin ke siapa sih? Lepas aja, lepas. Ini pertanyaannya bagus loh. Karena pertanyaannya dikaitkan dengan etika politik dan politik Islami yang ada di kondisi bangsa dan negeri ini sekarang ini gitu loh. Kan tadi kan ada 3 asas loh kalau dalam prinsip Islam di situ. Ada musawah, ada al-adalah, kemudian satu lagi apa tuh? Ada mustawa. Hah? Sama Ada musawah, satu ada lagi al-adalah, Musyawarah. ada musyawarah. sama musyawarah. Nah, itu 3. Itu sama nggak dengan perpolitikan hari ini? Gitu loh. Karena kalau kita lihat perpolitikan hari ini kan kayak pemilihan ketua OSIS. Iya kan? Akhirnya yang jadi sparring partner kan sekarang udah masuk dalam kabinet. Ya, betul kan ya? Bahkan sekarang 2024 sedang diusung untuk diloloskan menjadi 3 periode yang disebut dengan Prowo ya. Yang Jokowi dan Prabowo itu loh disandingkan itu loh. Mohon maaf, Saudara Chandra, banyak yang mau gabung. Bentar. Ya. Iya kan? Jadi kalau kita bicara politik 2024 ini, etika politik dan politik Islami, apalagi kalau kita mau bicara tentang gitu loh partai-partai yang notabene-nya adalah partai Islam. Tersisa PKS doang kok yang masih konsisten, yang masih istiqomah. Selebihnya yang lain ya Anda bisa lihat lah. Ya, betul ya? Anda bisa lihat PKS itu sendirian loh, kesian dia. Kalau voting ya kalah semua lah, habis semua. Orang udah kesana semua. P3-nya yang begitu, rumah Ka'bahnya, PKB-nya juga begitu di situ. Ya. Kemudian nasionalis religius yang Demokrat juga begitu. Oh, Gerindra ya Anda lihat kondisinya juga begitu. Kesian kalau voting habis semua. Gitu. Ya walaupun ada partai-partai baru nih nanti nih, ada Partai Gelora, kemudian ada Partai Umat, gitu ya. Ya kita juga nggak tahu nasib partai-partai partai Islam berikutnya. Ya. Tinggal umat Islamnya cerdas apa enggak, itu doang deh pertanyaannya. Karena kita tidak dicerdaskan gitu loh. Nah, Anda inilah yang kader-kader untuk mencerdaskan peserta didik nanti ke depannya itu PR buat kita. Karena kalau kita lihat kondisinya sekarang, etika politik dan politik Islami sedih. Itu musyawarah, dibilang musyawarah juga nggak ada musyawarah. Gitu loh. Musyawarahnya hanya ketok palu. Iya kan? Musyawarahnya kan cuma ketok palu. Coba pendanaan COVID sampai hari ini, boleh nggak di audit? Nggak boleh kan? Karena DPR juga udah sepakat nggak bisa diaudit, nggak bisa di-review. Tahu nggak utang Indonesia sudah berapa sekarang? Udah melebihi dari 6.000 triliun. Ya, dan 6.000 triliun. Artinya kalau 6.000 triliun itu sudah lebih besar pasak daripada tiang. Ya, kayak rumah tangga kita lah. Yang paling sederhana lah gitu. Rumah tangga kita dapatnya 3 juta, gitu. Pengeluarannya 7 juta. Kira-kira gimana tuh cara mengantisipasi yang 4 juta? Caranya gimana? Utang lagi. Nah, utang lagi. Terus kira-kira utangnya bakal ketutup nggak? Nggak bakal ketutup. Jual pulau gitu. Ya, benar loh. Kita sedih loh. Kita mau bersandar ke wakil presiden, yang katanya ma'ruf, gue rumah ma'ruf. Yang katanya amin juga nggak amin-amin juga. Gimana? Ya, ini fakta real saja gitu loh. Pak Yai lagi coba. Ya, coba deh lepas deh Siti Fatimah ya sama siapa tuh. Ya, lepas aja kayak orang lagi ngobrol aja santai gitu loh. Begini loh kondisi real bangsa kita loh. Gitu. Ya.
Kondisi real bangsa kita hari ini gini. Lihat kondisinya, lihat perpolitikannya. Oke. Ya, monggo silakan Fatimah. Atau siapa mau menanggapi silakan. Saya mau tanya Ustadz, apa kalau misalkan udah banyak hutangnya, ada perkiraan buat dijual nggak pulaunya? Kira-kira mungkin. Bisa jadi. Kalau Anda ngutangin sama orang lain nggak bayar-bayar, diapain kira-kira? Disita. Ya disita. Ya untuk Ustadz mau tanya, kalau misalkan kan itu apa di kan utang negara ya. Nanti kalau misalkan kayak seandainya kayak udah kiamat atau udah berakhir kehidupan di dunia ini, itu yang menanggung jawabnya siapa ya Ustadz? Ya pemimpin. Masyarakatnya. Terus apa yang ngutang aja yang jadi bertanggung jawab? Enggak, yang ngangkat yang ngutang tadi, yang ngangkat yang mengutang tadi, Anda termasuk di dalamnya. Yang dukungnya ya, Ustaz. Dia yang pendukung. Yang menjadi pengembira, yang woro-woro sehingga dia jadi, ya Anda juga termasuk di dalamnya. Mereka buru-buru bertaubat lah. Makanya saya bilang kan dari semenjak awal di dalam fikih manajerial, kita ada kesalahan sistem. Karena fikih kita di masjid, di musola, di majelis taklim, kaum bapak, kaum ibu, anak muda, yang diajarin bab apa fikihnya? Yang sering diajarkan? Sholat. Bab ibadah. Pertanyaan ibadahnya pada beres apa kagak beres? Nggak beres. Nggak beres. Anda kalau dilihat di YouTube, itu perdebatannya antara apa-apa? Seringnya, masalah apa yang sering dibahas? Kudut. Hah? Kudut. Kunut, terus apa lagi? Ibadah, muamalah. Enggak, yang sering Anda sering lihat di YouTube tuh, yang aswaja, salafi, itu yang dibahas masalah apa aja tuh? Udah saat berbeda. Kunut. Kunut, bid'ah. Apa lagi? Usoli kagak usoli. Kata cara tahlilan sholat. boleh apa enggak gitu loh. Penentuan itu juga Ustaz. Gitu doang kan. Penentuan hari raya juga setelah penentuan hari raya. Ya termasuk. Iya. Padahal di dalam fikih itu banyak gitu lah. Ada fikih ibadah, muamalah. Muamalah disentuh nggak? Enggak. Nggak pernah disentuh. Gitu. Anda gembor-gembor harus sesuai dengan syariah. Tapi Anda sendiri banknya aja belum bank syariah. Banknya masih bank BCA. Mau bicara syariah. Gitu. Anda masih menggunakan kartu kredit. Mau bagaimana syariahnya? Bagaimana mau masuk kafah dalam keislaman kalau selama ini model kayak begitu? Ya? Muamalah munakaha. Dibahas nggak dengan munakaha? Enggak, Ustaz. Munakaha. Enggak. Anda kenal munakaha kalau mau nikah. Itu pun singkat, padat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di KUA. Iya kan? Iya, Ustaz. Iya. Yang belum nikah biar jadi penasaran gitu, belajar munakaha. Ya, waktu ke KUA, Anda sama dengan calon suami, ada tuh penjelasan penyuluhan dari KUA. Kalau nikah nanti begini, hak suami begini, hak istri begini, gitu kan? Tapi dijelaskan nggak lebih detail di dalam fikih munakaha di masjid musola atau majelis taklim? Enggak Ustaz. Enggak. Jinayah. Tahu jinayah? Jenazah. Apa jinayah? Jinayat tentang Jinayah. Bukan jenazah. Jinayah. Perdata, pidana. ya, Tidak. Oh, Nggak dijelasin kan? enggak. Ahwalus saksiyah. hukum keluarga. Dia sosial kemasyarakatan dijelasin nggak? Enggak. Enggak. Siasa. Apa siasa?
Bab siasa, Politik. politik. Diajarin nggak? Baru di sini. Ya nggak boleh diajarin. Ente ditangkap ente jelasin politik di masjid. Ya, aduh, capek kadang-kadang ngeliatin model kayak begini nih. Ibadah aja ibadah, bukan nggak boleh, ibadah boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang ibadahnya jadi perdebatan dulu, usoli sama usoli nggak usoli, gitu. Kunut sama nggak kunut, gitu kan? Tahlil boleh apa enggak? Gitu. Tahlil hari pertama, takziah hari pertama, takziah hari kedua, hari ketiga, terus 7 hariin, 40 hariin, 100 hari, 1000 hari, haul, boleh apa enggak? Itu aja yang diributin. Ya. Orang di luar agama kita sudah bicara tentang bagaimana bisa berekreasi ke bulan, bagaimana bisa tinggal di bulan. Kita masih ribut masalah bulan aja. Ya, betul nggak? Nah ini kan Betul. harus jadi pikiran. Apalagi berkait dengan etika politik dan politik yang islami. Ada etikanya dalam berpolitik. Gitu. Politik yang islami. Terlalu sedikit loh yang memperjuangkan hak-hak. Kalau kita bicara tentang hak asasi manusianya, hak keadilannya, hak persamaannya. Nggak ada yang sekarang berkait dengan hak-hak seperti itu. Ya, silakan Neng. Terus, Fatimah. Ustaz, saya mau bertanya. Jawab dulu yang pertanyaan temennya tadi, Fatimah sama siapa tadi? Rahayu tadi. Rahayu, ya silakan. Mbak Rahayunya mana? Gimana sih? Mana? Fatimah? Rahayunya mana? Tadi mungkin Fatimah Herunisa maksudnya Ustaz. Yang Oh iya, pemakaran. iya. Iya pemakalah. yang pemakalan satunya lagi sinyalnya lagi kurang Oh, bagus sih, Sat. sinyalnya nggak bagus. Iya. Berarti kamu yang bertanggung jawab sendiri. Apa mau sinyalnya hilang juga? Ayo silakan Siti Fatimah, jawab yang kedua. Tadi gimana ya, Kayu? Maaf. Ini pertanyaannya. Yang pertama mungkin hampir sama dengan Nur Aini. Apakah menurut pemakalah politik Islam di negara kita sudah adil? Mengapa seolah-olah Muslim itu sekarang dibungkam, jadi tidak dibolehkan untuk berpolitik? Sedangkan Muslim yang ibaratkan Muslim yang abal-abal malah diangkat gitu. Muslim yang sebenarnya malah dihilangkan. Ya. Ya, mungkin jawabannya kayak sama kayak tadi yang saya udah jelasin di pertanyaannya Aini. Menurut saya sendiri etika dalam politik ini ya, di Indonesia ini kayak belum adil ya menurut saya sendiri sih. Kayak masih banyak kayak orang-orang tinggi, pejabat-pejabat yang kayak dia bikin peraturan tapi kayak dia sendiri mungkin melalaikannya gitu. Gitu aja sih, Kak. Ada yang mau bisa menambahkan lebih jelasnya lagi? Kak Chandra? Mungkin coba saya nambahkan dikit ya. Iya, silakan. Kalau menurut saya sih terkaitan dengan politik di Indonesia saat ini ya tentu sangat tidak adil gitu, di mana hukum di Indonesia juga tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu. Dan di mana juga politik di Indonesia ini kayak politik pecah belah bisa dibilangnya kayak gitu kali ya. Di mana antara kita Islam dengan Islam pun dibenturkan gitu. Nah, kemudian sih kalau menurut saya, kenapa sih? Nah, sekarang umat Islam sendiri tuh ya kalau mau berbicara benar pun akan ditangkap gitu. Jadi bakal ketimbul rasa takut juga gitu ketika berbicara kebenaran gitu. Kalau menurut saya sih ya
ya beginilah tanda-tanda akhir zaman gitu ya, banyaknya pemimpin-pemimpin yang zalim, sehingga ketika kita pun berbicara kebenaran ya akan dibungkam gitu loh, karena kita pun nggak punya kekuatan gitu. Dimana Rasulullah juga pernah bersabda di akhir zaman itu ya umat Islam itu apa seperti buih di lautan gitu, terombang-ambing gitu kan, dimana secara kuantitas ya umat Islam itu banyak, cuman ya secara kualitas ya sedikit sekali gitu. Ya begitulah tanda-tanda akhir zaman kita saat ini gitu. Ya kalau menurut saya ya ketika mungkin gitu ya tanda-tanda akhir zaman ya kalau berbicara kapan sih kita akan benar-benar mendapatkan kemenangan secara real gitu di umat Islam itu mendapatkan kesejahteraan, ya menunggu waktunya gitu kapan Imam Mahdi itu akan muncul gitu loh, memberantas semua kezaliman-kezaliman itu gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Anda yakin akhir zaman udah dekat atau masih jauh? Kalau saya ngerasanya udah dekat, San. Anda juga belum nikah. Bukan akhir zaman. Ya gitu lah, San. Terus yang keduanya masih optimis atau masih pesimis kita? Iya betul Ustadz. Jadi mesti optimis atau pesimis? Ya jangan harus optimis, jangan pesimis, jangan kita ya benar akhir zaman gitu loh. Tapi kira-kira apa yang kita bisa perbuat dalam dakwah ini gitu loh, dalam perpolitikan ini, dalam etika berpolitik dan politik Islami gitu loh. Sekarang ini kan masyarakatnya perlu dicerdaskan oleh kita nih yang mengerti tentang masa depan bangsa lah istilahnya gitu ya. Uang 100.000 itu apa artinya sih? Gitu loh. Coba deh Anda kalikan deh. Bukan dikalikan, dibagi 100.000 gitu ya. Kan setahun 365 hari. Ya. Setahun 365 hari kali 5 tahun, berapa tuh? 365 kali 5 tahun, berapa ya? Kali 5. Coba. Yang pegang HP dihitung. Sekitar 1.800-an. Berapa ya? Kurang lebih 1.800 berapa gitu. Nah, 1.800 sekian. Sekarang bagi 100.000 dengan 1.800 sekian. Berapa dapatnya? Sehari. Nggak sampai 500 ya? 1.800. Berapa? 0,01800. 0,01825. Masya Allah. Bukan 1.800 loh, 0,01800. Coba Anda bayangin. Ya? Cuman sekejap tuh, 100.000. Tapi pada doyan, nggak ngerti saya. Mau serangan subuh kayak, serangan fajar kayak, serangan apa lagi? Serangan apa lagi? Itu yang harusnya dicerdaskan. Memilih. Gitu. Ya. Dan apa ya? Bangsa ini kan bukan hanya milik PDIP dan Soekarnoisme, bukan. Milik seluruh bangsa. Gitu. Dan kalau dibandingkan Al-Quran dengan Pancasila itu nggak sepadan, nggak sejajar. Itu perbandingan yang nggak sehat itu, yang nggak benar gitu. Benar nggak kira-kira membandingkan Al-Quran dengan Jauh Pancasila? Ustaz. Oh, bukan jauh lagi itu mah. Al-Quran siapa penciptanya? Allah. Ini cuma embrio otak-otak cerdas dari masyarakat itu sendiri, dari founding father kita. Walaupun semuanya bersumber kepada Al-Quran. Gitu kan? Terus kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno, kira-kira sepadan apa enggak? Jauh. Ya, jauh. Berarti yang membandingkan kan kagak sehat. Iya. Nggak sehat kan? Walaupun kemarin dapat gelar profesor kan? Padahal profesor bukan gelar model kayak begitu kan, bukan gelar yang dikasih. Profesor itu gelar akademik.
Kalau yang bersangkutan sudah mengajar kurang lebih 10 tahun, punya kepangkatan, itu baru dapat gelar profesor. Ini kayaknya murah amat sih, bener deh. Ya? Ntar jangan-jangan Anda juga nggak mau sekolah dan cukup megang gitar aja ntar jadi komisaris. Bisa dibeli. Iya kan? Kalau gitu nggak usah sekolah aja lah, nggak usah S1, nggak usah S2, nggak usah S3. Orang yang nggak sekolah aja tahu-tahu bisa jadi komisaris. Iya kan? Kalau bicaranya seperti itu. Itu yang maksud saya dorongan optimisme kita gitu. Gitu. Dan yang lebih penting lagi, amantu billah. Gitu. Sama siapa yang berpegangnya? Pada Allah. Kalau pemimpin kita hari ini kagak lempeng, jalannya, kebijakannya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya, kita bisa ngapain sekarang ini? Berdoa. Berdoa. Bayur jadihi, roba dengan tangan kita bisa nggak? Nggak bisa, kita nggak punya kekuatan. Pabilisanihi, dengan lisan kita, bisa kena undang-undang IT. dengan undang-undang IT. Jadi ngapain dong? Doa. Ya walaupun itu selemah-lemahnya iman. Gitu. Kalau masing-masing teman-teman ini ketuk tular untuk mencerdaskan satu dengan yang lainnya, kemudian teman-teman lagi ketuk tular kepada keluarganya ketuk tular semuanya, wah insya Allah masa depan bangsa ini jauh lebih baik. Gitu. Ya. Tapi kalau kita merasa masa bodoh, semuanya ngeliatin masa bodoh, udahlah. Pesimis aja deh, ini tanda-tanda akhir zaman. Iya bener tanda-tanda akhir zaman, betul gitu loh. Tapi kan akhir zamannya masih panjang. Wallahu a'lam masih beberapa periode. Gitu. Syukur-syukur ya masih panjang banget gitu. Karena yang belum nikah juga banyak. Ya. Banyak yang belum banyak nih? Banyak, Dad. Banyak yang belum nikah. Ya, optimis. Jangan tidak optimis. Apa lagi kira-kira? Ya, gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau Iya, ini penting ini. Ustaz mau tanya, Ustaz. Silakan. Kalau Ya, apa lagi? yang tadi yang disampaikan negara ini udah kalau dibilang hancur mungkin hancur ya Ustaz. Nah itu cara yang paling tepat itu apakah edukasi atau pendidikan? Maksudnya jalan tempuhnya yang paling ampuh gitu untuk memperbaikinya atau nggak ada jalan sama sekali? Saya juga mau bertanya Ustadz. Tadi kan sudah nyampaikan. Sedikitnya ada edukasi. Edukasi kita masih berharap dari pendidikan, dari pembentukan karakter, dari sikap dan perilaku, dari ketuk tular kita, dari kepedulian kita. Ini cepat atau lambat kan kepedulian ini kan sampai juga ke teman-teman gitu loh. Akhirnya teman-teman berpikir, oh iya ya, kalau ngeliatin bangsa dan negeri ini sampai terus begini, bagaimana dengan anak cucu kita? Loh yang belum lahir aja masih punya utang loh 50 juta. Yang masih dalam kandungan itu, kalau dibandingkan dengan utang yang 6 triliun itu, ya 6.000 triliun itu setiap orang yang masih dalam kandungan itu kurang lebih antara 30 sampai 50 juta. Kebayang nggak kira-kira? Bayarnya pakai apa? Ya? Ini tantangan buat kita. Gitu. Makanya kalau pendidikan itu berubah, ya pendidikan insya Allah akan berubah. Gitu loh. Yakin bahwa dengan pendidikan itu akan berubah. Kenapa? Kalau Anda bisa lihat kata ilmun dengan ilmu, orang akan berubah. Berubah apanya? Satu, kata ilmu itu, ainnya itu akan mengangkat derajat. Uluwun. Gitu. Uluwun. Jadi angkat derajatnya. Sesuai dengan firman Allah,
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma Darajat. darajat. Lamnya itu kalau orang punya ilmu, insya Allah layinun. Apa layinun? Layin. Lembut. Tutur katanya, perbuatannya, pemikirannya, hatinya, rasa empatinya, kalau punya ilmu. Karena orang semakin punya ilmu, semakin ngedangak apa semakin tunduk? Semakin nunduk. Hah? Menunduk. Merendah. Makin tunduk. Menunduk. Iya, makin sadar nggak punya apa-apa. Gitu loh. Artinya ada ungkapan bijak mengatakan semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang kita tidak tahu. Udah Semakin tahu. banyak kita yang tidak tahu, semakin sadar bahwa kita tidak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, maka sadarlah diri kita, jangan jadi orang yang sok Tahu. So tahu. yang sotoy. Gitu. Ya, bener loh. Semakin kita tahu, banyak yang kita nggak tahu. Bener. Benar. Iya. Jadi nggak angkuh, kita nggak sombong. Karena ya Allah, Allah jelasin bahwa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku berikan kalian ilmu cuman ilmu dikasih sama Allah semana? Ilmu dikasih Allah semana? Banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Nih, saya kasih contoh nih. Ilmu nih. Ini ada air nih. Segini nih. Nah, ini saya celupin ya, punya saya sendiri lah, nggak apa-apa. Setetes. Ya. Nih. Nih yang netes ini nih. Ya. Yang jatuh ini, apanya tuh? Ilmu. Buka tuh surah Al-Kahfi ayat terakhir. Apa bunyinya? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Iya, katakan wahai Muhammad, qul law kana al-bahru, kalau seandainya al-bahru lautan dijadikan tinta, kemudian pepohonan yang akan di muka bumi dijadikan pena untuk menghitung nikmat Allah, untuk menghitung ilmunya Allah, sampai ditambahin lagi, kira-kira bisa nggak menghitungnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ilmu cuman ya, kalau orang Betawi bilang nggak ada stai kukunya deh ilmu kita. Nggak ada tahu tai kuku nggak? Tahu. Kotoran kuku, tahu nggak? Banyak Iya. apa dikit? Dikit. Nah, ada seon nggak? Hanya ada. Cuman sedikit. S1, sarjana, magister, doktor, profesor, itu gelar sementara. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah, di bawah-bawah nggak tuh profesor doktornya? Enggak. Enggak. Berubah namanya nggak langsung? Enggak. Berubah 3. Mayit, jenazah, almarhum. Iya kan? Ya. Berubah Iya, nggak Ustaz. namanya langsung? Mayit, jenazah, almarhum yang paling cakep. Gitu. Ada nggak yang bilang, di dokter kapan dimandiinnya? Ada nggak yang bilang gitu? Nggak ada. Hah? Enggak ada. Iya, nggak ada. Profesor kapan mau dikapaninnya? Ada nggak yang begitu? Enggak. Yang paling ngomong nih, mayit mau kapan dimandiinnya nih? Jenazah kapan dikafankannya nih? Gitu. Paling cakep, almarhum dimakaminnya jam berapa? Nah, paling begitu kan? Itu. Jadi semakin ilmu kita ada nih, semakin begini nih. Gitu loh, semakin nunduk. Semakin begini. Orang ngedangak aja capek kok. Capek nggak ngedangak? Capek. Capek ngeliat ke atas begini, capek lama-lama. Ya, Anda di pundak Anda tuh punya
punya tanggung jawab masa depan Anda, masa depan keluarga Anda, masa depan anak cucu Anda, masa depan cicit Anda, dan masa depan regenerasi. Ya, terakhir. Oh, udah 19.30. Tadi siapa mau nanya lagi? Terakhir. Tadi Bang Ilyas mau nanya. Bu siapa tuh tadi, Bu? Putri Novianti. Putri. Saya Ustadz. Yeah. Bang Ilyas dulu mau nanya juga, Bang Ilyas aja deh. Saya cuma ini aja lah, menambahkan aja. Kenapa tuh? Ya kalau seandainya umat Islam sih pada saat ini kalau diganggu sama yang namanya politik udah masuk kekuasaan, ya udah ada yang marah nanti gitu kan. Udah, gitu ya. Pokoknya sampai kekuasaan sampai berubah ya begitu nanti. Pokoknya intinya yang namanya tentang kekuasaan tulus gitu kan, sampai urusan perut ya begitu gitu. Nanti akan geser terus. Itu saja nambahannya. Saya mau menambahkan dari tetap Bang optimis Ilyas. Ya. Tetap optimis ada perubahan ya. Siap, Ustaz. Iya, jangan pesimis. Mau diem aja, mau diinjek-injek terus. Iya, kenapa? Tentang kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya, Ustadz. Yang menurut saya itu masih rendah dan terus rendah kayaknya. Menurut teman-teman, bagaimana sikap yang harus kita ambil dari sudut pandang kita sebagai calon guru dan insya Allah kelak akan menjadi guru yang mempunyai tugas untuk mencerdaskan bangsa dan juga anak-anak bangsa dengan kondisi, dengan menanamkan rasa cinta tanah air dengan kondisi kita, negara kita yang sekarang. Seperti yang masih hangat itu, KPK dilemahkan, terus reformasi dikorupsi, terus lagi rapat, mic-nya dimatiin, lagi rapat pada tidur, yang kayak gitu-gitu kan itu bukan untuk awam lagi ya. Bangsa kita, warga kita udah pada cerdas, sudah tahu kejadiannya. Terus, sedangkan di pundak kita dan pundak anak-anak kita itu ada tanggung jawab untuk diri sendiri, untuk seperti yang tadi Ustadz bilang. Lalu bagaimana kita dari sudut pandang seorang guru untuk pembentukan karakter, berpikir kritis, untuk anak-anak kita bisa optimis untuk regenerasi sebagai pemimpin bangsa, Ustadz. Dengan segala ketakutan akan resiko dan pertanggungjawaban jika regenerasi anak-anak kita menjadi salah satu pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Ya, ini kan pemikiran optimis ya dari teman-teman, alhamdulillah gitu. Jadi ke depannya di pundak kita punya tanggung jawab moral gitu ya berkait dengan pendidikan masa depan regenerasi kita, terlebih dengan regenerasi milenial sekarang ini. Saya contohin satu nih, saya dapat mana tadi? Anda pernah dengar lagu komunis tentang genjer? Belum, Ustaz. Anda nggak pernah ke lubang buaya ya? Ganjar TV. Tahu judul, Ustaz. Tahu judulnya, Genjer. Kan waktu membantai para jenderal-jenderal itu, komunis itu kan lagu populernya itu Genjer. Nah sekarang aransemennya dirubah menjadi tetap lagunya Genjer, tapi disesuaikan dengan kondisi disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anak milenial sekarang ini. Jadi reggae ya, Ustaz ya. Nah, ini daerah Jogja. Ya, nggak apa-apa. Nah. Nanti coba dilihat lah. Nah. Bahasa Jawa, Pak.
Ini kalau Anda tahu lagu ini sebenarnya nanti ada lagu Ganjar-Ganjarnya sendiri. Itu bagaimana keganasan PKI pada saat itu tahun 1965 itu dengan keganasan yang sangat luar biasa sekali. Orang habis itu dibantai. Lagunya ya itu lagu Ganjar-Ganjar. Nah, sekarang aransemennya dirubah gitu, disesuaikan dengan kondisi kekinian. Kalau yang nggak tahu, ya teman-teman yang nggak tahu, wah lagunya enak banget itu. Enak nggak kira-kira lagunya? Kalau sekarang dengarnya. Makanya tolong deh, sejarah itu jangan dilupain gitu loh. Gitu. Jangan kita pada diem aja. Kita pada diem aja hari ini, ya sebentar kalau mereka menguasai, orang udah dikuasai semuanya kok. Edukatif, legislatif, semua dikuasai. Perekonomian, semua dikuasai. Nah sekarang yang dibentur-benturkan, tadi yang teman kalian bilang tuh, dibenturkan-benturkan antara kita Muslim dengan Muslim. Dibenturkanlah antara Al-Quran dengan Pancasila. Lahirlah produk Islam Nusantara. Gitu. Ya kan? Terus lagi lagu Al-Quran diganti dengan lagom Jawa. Pernah dengar? Pernah. Pernah, Zat. Iya, kiroahnya kiroah lagom Jawa. Kiroah yang kita masyhur itu kan ada 6 apa 7 gitu. Iya kan? Nah ini persoalannya. Jadi alhamdulillah kalau teman-teman pahami, kalau teman-teman bisa mereduksi aktivitas kegiatan teman-teman sebagai tenaga pendidik ke depannya, tanamkan tuh nilai-nilai nasionalisme yang harusnya ditanamkan pada anak-anak didik kita. Nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keimanan, hubul watan minal iman, cinta tanah air dari sebagian daripada iman. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah. Oke. Pak Naga kemana nih Pak Naga? Nggak kelihatan ya? Lagi kurang sehat, Sat. Lagi kurang sehat beliau. Oh, lagi kurang sehat. Kita doain mudah-mudahan sehat deh. Ya, Ya, Sat. Banyak yang drop cuaca sepertinya. Nah, kita juga lagi ada ini nih, ada apa? Lagi off cam Ustadz. Mohon maaf. Tadi udah kirim chat juga tadi di kolom chat, Ustadz. Nggak apa-apa. Enggak, ini tadi kan ada keputusan dari MUI dan DMI, Dewan Masjid Indonesia sama Majelis Ulama Indonesia. Ini kan bikin galau lagi umat Islam sekarang ini nih, gitu ya. Dan kita sudah ngambil sikap nih di Universitas Islam Jakarta, ya insya Allah karena kita termasuk zona merah. UID zona merah ya, jangan lupa ya. Kita lockdown kemarin 3 hari, dan kedepannya mungkin 2 pekan ke depan, Jumat, sama sholat rawatib kita juga ditiadakan. Gitu. Dan informasi terbaru bahwa Camat Matraman juga kena COVID. Jadi mohon maklum teman-teman ya. Jadi kalau mau ke kampus ya sounding dulu lah gitu ya, sounding dulu. Kemudian yang berkait dengan vaksin tolong diikuti gitu ya, karena mahasiswa juga cuma nunjukin KTP sama dengan kartu mahasiswa, insya Allah sudah bisa divaksin gitu ya. Walaupun terlepas dari kontroversi dan lain sebagainya gitu ya. Karena pemerintah lagi nih baliknya nih. Pemerintah nanti pengurusan apapun harus menunjukkan sertifikat vaksin. Anda mau memperpanjang STNK, Anda mau memperpanjang SIM, harus menunjukkan sertifikat vaksin. Anda ngurus apa-apa harus ada sertifikat vaksin. Terlepas dari ada asumsi, ada macam hal lah yang katanya kalau divaksin usianya tinggal 3 tahun lagi dan lain sebagainya. Umur urusan Allah, bukan urusan kita. Gitu. Ya. Terlepas dari kata kontroversi sekarang katanya vaksin arta cerita ya. Katanya ada vaksin babinya dan lain sebagainya. Auzubillah min dzalik gitu. Nah, kita kebanyakan divaksinnya pakai arta jerita tuh. Padahal Saudi juga mengizinkan bahwa arta jerita itu adalah vaksin yang memungkinkan mereka untuk bisa ke Saudi. Jadi simpang siur nih kita diadu argumentasinya hoak dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan wawasan kita makin berkembang gitu ya.
lihatlah sesuatu dengan bijak, gitu ya. Di pundak kalian semua itu regenerasi kita sedang menunggu, ya. Oke, silakan ditutup. Siapa? Siti Fatimah ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan tentang materi hari ini. Semoga aja ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih buat Bapak dosen kita dan teman-teman lainnya yang udah menambahkan, udah mengasih saran dan lain-lain. Saya di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu, jaga kesehatan, komunikasinya tolong dijaga dengan baik. Aktivitas kegiatan tolong dikoordinasikan dengan baik, termasuk tugas-tugas yang diberikan. Ya, terima kasih. Salam untuk keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Ini masih lama kan, Sospen? Genjel.